Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali di kesempatan kali ini Baim kembali menjumpai aktivitas Anda dengan satu program spesial yang dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan narasumber yang siap memberikan informasi terkait dengan kondisi aktual kita pada hari ini, yakni berkaitan dengan pemilu atau pemilihan umum. Tapi sebelum masuk saya kenalkan narasumber kita hari ini, saya pengen kasih pantun Anda dulu ya. Ini berkaitan dengan nanti yang akan kita bahas tentunya. Buah manggis, buah semangka, kalau dimakan terasa lembut. Hari pencoblosan akan tiba. Salurkan hak pilih, jangan golput. Nah, itu dia pantunnya ya. Jangan sampai golput. Karena di sebelah saya sudah ada narasumber Ketua KPU Kabupaten Bengkalis, Ibu Elmiawati Safarina, yang biasa disebut dipanggil Bu Elsa gitu ya. Siap, Elsa. Iya, selamat datang Bu Elsa. Iya, terima kasih. Hari ini kita akan memberikan informasi ke masyarakat terkait dengan pelaksanaan pemilu di tahun 2024 ini. Kita tahu ada banyak sekali yang harus dicoblos begitu. Masyarakat juga masih bingung dan harus kita berikan pemahaman itu, Bu Elsa. Sekarang KPU sedang disibukkan dengan apa dulu nih? Sudah sangat mendekati hari H ya. Jadi disibukkan dengan semua hal. Iya, benar. Alhamdulillah logistik kita sudah 80% lah kita distribusikan. Hanya tinggal untuk Pulau Bengkalis saja, Kecamatan Bengkalis dan Bantan, yang insya Allah itu tanggal 12, besok tepatnya, tanggal 12 Februari ini kita distribusikan dari KPU, PPK, langsung ke PPS insya Allah besok. Kalau logistik ini terdiri dari mulai kotak suara begitu Bu ya? Kemudian ya, semuanya. Ada surat suara juga. Surat suara yang sudah berada di dalam kotak suara sudah disegel, berikut bilik dan kelengkapan TPS lainnya. Berarti hanya tinggal Kecamatan Bengkalis dan Bantan. Ya. Baik, kita paham bahwa kondisi KPU Bengkalis memang cukup untuk menyalurkan logistik ini cukup sulit begitu, karena kita ada 3 pulau. Ya, nah, untuk mensiasati itu Bu Elsa, ini upaya-upaya yang telah dilakukan mungkin apa? Upaya pertama yang KPU lakukan tentunya adalah koordinasi dan komunikasi. Jadi semua hal yang kami lakukan tidak terlepas dari koordinasi dan komunikasi. Hasil dari koordinasi dan komunikasi tersebut adalah dukungan luar biasa dari pemerintah Kabupaten Bengkalis. Dalam hal ini tentunya melalui program ini kami berterima kasih kepada Ibu Bupati Bengkalis dan jajaran. Dan tentunya dukungan luar biasa juga dari keamanan di Bengkalis, Pak Kapolres Bengkalis dan jajaran, Pak Dandim Bengkalis dan jajaran, dan seluruh pihak yang sudah membersamai kami, mensupport kami dalam semua keadaan. Jadi kita sudah berkoordinasi ke Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, bahkan karena kita di posisi Pulau Rupat itu menggunakan roro penyeberangan antar pulau, antar kabupaten kota. Tentu kita juga berkoordinasi dengan Dishub Provinsi Riau melalui KPU Provinsi Riau juga tentunya. Alhamdulillah untuk pendistribusian logistik hari pertama yang sudah kita jadwalkan kemarin dan sudah kita kirim di tanggal 7 Februari 2024 itu terlaksana dengan baik. Kita distribusikan di hari pertama itu ke Pulau Rupat, Kecamatan Rupat dan Rupat Utara, Dapil 6, dan ke Dapil 3, Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Talang Mandau. Oke, mendengar penjelasan Ibu Elsa ini sepertinya pelaksanaan pemilu di daerah kita sejauh ini berjalan lancar ya? Tidak ada kendala yang berarti begitu? Ya, insya Allah semua berjalan lancar, berharap hari H dan setelahnya juga tetap aman dan lancar sehingga pemilu kita damai. Tentu. Amin, amin. Itu yang kita harapkan tentunya Bu Elsa. Dan kendala yang cukup membuat KPU sendiri sulit itu memang medannya saja begitu ya? Iya, benar. Geografis kita yang memang kita harus punya rencana sudah jauh hari, kemudian punya plan A, plan B-nya, tapi alhamdulillah di plan A saja kita sudah berjalan semua. Itu. Masyarakat kita masih ada juga yang bingung nih Bu Elsa. Ada banyak sekali pemilihan, itu bisa dijelaskan Bu? Ya, masyarakat tentunya memang selama tahapan kampanye kemarin, selama 75 hari dan memang sudah berakhir tadi malam ya pukul 23.59 sudah berakhir tahapan kampanye dan hari ini adalah masa tenang. Di berbagai kesempatan juga kami sudah menyampaikan bahwa kita di pemilu 2024 melaksanakan pencoblosan untuk 5 jenis surat suara, yakni untuk pemilihan presiden, masyarakat harus tahu dengan kode surat suaranya itu warna abu-abu. Kemudian pemilihan anggota DPD, calon anggota DPD dengan kode surat suaranya berwarna merah. Kemudian juga pemilihan
calon anggota DPR RI dengan kode surat suaranya kuning. Selanjutnya pemilihan anggota DPRD provinsi kode surat suaranya biru. Dan terakhir yang kelima pencoblosan untuk surat suara DPRD Kabupaten Kota, surat suaranya kodenya warnanya hijau. Itu ada 5 jenis. Oke, jadi ini kali kedua kita melaksanakan pemilu dengan banyak surat suara gitu ya. Banyak sekali. Masyarakat kita yang tahun 2019 kemarin mungkin sudah paham dengan hal itu. Tapi untuk pemilih pemula nih kadang-kadang masih bingung ya. Mereka kadang terkejut juga mungkin Bu ya. Karena sekali datang ke TPS dapat 5 surat suara ya. Nah, untuk mencoblosnya sendiri Bu Elsa, adakah trik khusus yang bisa disampaikan ke pemilih pemula khususnya ini? Apakah mereka harus pilih yang abu-abu dulu atau ada urutannya gitu? Kalau untuk trik khusus sebenarnya tentunya ini pintar-pintar yang milih di bilik suara di bilik ya. Okay. Yang mana terpegang dulu kan gitu bahasanya. Tapi kalau untuk bagaimana cara menjadi pemilih yang baik, terutama bagi pemilih pemula tentunya ada yang memang sebenarnya sudah diketahui ramai lah gitu. Pertama tentunya mengetahui mencari dulu rekam jejak calon yang akan dipilih. Masa kampanye yang 75 hari kemarin ini tentu sudah cukup waktu nih kawan adik-adik kita pemilih pemula menjadi bekal di hari H nanti itu untuk memilih siapa. Dan hari ini saya rasa masyarakat kita yang memang sudah niat mencoblos itu udah punya calon yang akan dicoblos nih. Jadi mencari rekam jejak, kemudian mencari informasi seputar pemilu, bagaimana syarat menjadi pemilih terutama. Kemudian memastikan terdaftar di dalam DPT sebenarnya yang pertama. Karena yang beredar hari ini belakangan saya sempat juga konfirmasi mengenai cek DPT online itu. Jadi itu harus dipastikan bahwa benar-benar terdaftar di dalam DPT. Kemudian dalam beberapa hari ini kami melalui KPPS di TPS masing-masing sudah membagikan surat C pemberitahuan. C pemberitahuan yang dulu biasanya dikenal dengan C undangan, formulir undangan. Kalau di pemilu 2024 ini kita menggunakan namanya C pemberitahuan. Fungsinya lebih kurang sama dan memang sama, memberitahukan ada pemilu dan berharap pemilih datang ke TPS pada hari H. Oke, tak ada kesulitan lah kalau sudah punya harus milih siapa, jadi sudah gampang itu ya. Tetapi untuk pemilih pemula yang akan datang ke TPS, apakah mereka harus membawa KTP kah atau KK kah begitu? Yang harus dibawa tentunya pertama C pemberitahuan itu kalau sudah terdaftar di dalam DPT. Kemudian KTP, eKTPL. Kemudian kalau belum ada KTPL, tentu bisa membawa suket yang dikeluarkan oleh Disduk Capil sebagai bukti bahwa KTP-nya sudah dilakukan perekaman. Tapi belum keluar secara belangkonya mungkin ya, tapi sudah mempunyai suket. Itu yang harus dibawa pemilih yang masuk dalam kategori sudah terdaftar dalam DPT. Baik, artinya kalau mereka belum sempat untuk mengurus tadi KTP, apakah kakak dari orang tuanya juga bisa cukup syarat untuk melakukan pencoblosan, Bu? Sampai hari ini kami belum dapat instruksi, kakak bisa. Jadi masih di seputar KTPL maupun suket tadi. Baik, yang jelas siap-siap nih pemilih, karena tanggal 14 Februari ini sebentar lagi ya, sekarang sudah 11, ini masa tenang begitu ya. Nah ini untuk pemahaman juga ke masyarakat, kalau selama ini kita lihat di jalan banyak sekali spanduk, Bu. Sekarang ini udah mulai berkurang. Sudah mulai, tadi malam sesuai kami juga sudah melakukan rakor stakeholder dan partai politik peserta pemilu Kabupaten Bengkalis. Melalui rakor tersebut kami penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu dan Pak Kapolres sendiri membersamai kami kemarin di rakor sudah menghimbau partai politik agar membersihkan APK, alat peraga kampanye yang selama ini sudah kita bisa lihat di sepanjang jalan di Kabupaten Bengkalis sudah mulai dibersihkan. Pagi tadi saya sudah keluar rumah tadi sudah melihat juga sebagian besar sudah bersih. Kemudian juga Bawaslu hari ini juga melakukan apel persiapan pengawasan itu dan juga mulai melakukan penertiban APK tersebut. Baik, mana yang belum dicabut atau diturunkan ini akan diturunkan oleh petugas begitu ya? Petugas melalui Bawaslu. Baik, kalau itu tidak di KPU ranahnya Bu ya, kalau untuk penertiban dari alat peraga kampanye. Baik, kalau dari KPU sendiri sekarang logistik sudah sampai ke kecamatan-kecamatan termasuk di Mandau dan Pinggir sudah Bu ya? Alhamdulillah. Baik. Nah, untuk berikutnya setelah ini, apalagi yang akan dilakukan oleh KPU, Bu Elsa?
Ya, tadi malam kami masih melakukan bimbingan teknis mengenai penghitungan dan rekapitulasi terhadap PPK se-Kabupaten Bengkalis. Jadi kami membekali kawan-kawan PPK dan PPS ini bagaimana PPK dan KPPS karena tidak ada rekap di PPS. Membekali bagaimana kawan-kawan ini melaksanakan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di tingkat KPPS maupun PPK nanti. Jadi sesuai tahapan, reng waktu 15 hari setelah hari H itu dilaksanakan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Kemudian reng waktu 20 hari setelah hari H itu merupakan rekapitulasi di tingkat kabupaten. Jadi kami berharap tentunya Kabupaten Bengkalis bisa melaksanakan ini. Seluruh rekapitulasi di tingkat kecamatan se-Kabupaten Bengkalis berjalan sesuai tahapan, sesuai jadwal, sehingga juga KPU Kabupaten Bengkalis bisa menyelesaikan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Bengkalis sesuai tahapan yang saya sampaikan tadi, yaitu dalam rentang waktu 20 hari setelah hari H. Baik, KPU sangat siap sekali untuk menjadi penyelenggara kegiatan pemilu ini, Bu ya. Insya Allah dengan support, dengan dukungan seluruh stakeholder Kabupaten Bengkalis. Iya, ada yang mungkin meragukan nanti akan ada kecurangan-kecurangan. Nah, hal ini menjadi sesuatu yang liar di masyarakat, Bu. Apakah nanti ada kecurangan? Nanti kalau kecurangannya terjadi, bagaimana langkah dari KPU? Tadi kita sudah dengar pemirsa bagaimana KPU ini mempersiapkan semuanya dengan sebaik mungkin untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan yang terjadi, begitu, Bu ya. Nah, untuk antisipasi kemungkinan ada suara-suara, entah ada surat suara yang barangkali sudah tercoblos, Kak. Ini kan juga kita dengar, Bu, di pemberitaan gitu. Dari Bengkalis sendiri tidak ada hal-hal yang demikian, Bu ya? Alhamdulillah, saya selalu menyebutkan alhamdulillah, kerjasama, support yang luar biasa dari keamanan tentunya adalah salah satu cara kita meminimalisir masalah yang akan timbul. Jadi sebelum kita melaksanakan apapun tahapannya, kita tentu berkoordinasi dengan pihak keamanan. Bagaimana perkara-perkara yang mungkin akan timbul tentu di luar kuasa kita. Namun saya berharap masyarakat Kabupaten Bengkalis bijak menyikapi apapun yang terjadi di lapangan. Kalau memang terjadi di pelanggaran atau mungkin kecurangan di lapangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, silakan. Kalau punya cukup bukti tentu melapor ke Bawaslu. Dari pelaporan itu ada di Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Silakan. Saya selaku penyelenggara di tingkat kabupaten, kami tidak melindungi atau membolehkan apapun bentuk kecurangan yang berlaku di manapun tingkat di bawah KPU Kabupaten Bengkalis. Tegas sekali begitu ya. Jadi siap kita dipantau oleh masyarakat begitu. Nah, kalau melaporkannya ke Bawaslu, sayangnya Bawaslu tidak bersama kita saat ini ya. Iya. Nah, ini KPU sendiri yang jelas sudah matang, dan untuk pendirian dari bilik suara, tempat pemungutan suara ini kapan dilaksanakan, Bu? Paling lambat H-1 tanggal 13, dan hari ini di beberapa tempat saya sudah melihat sudah mulai dibangun tenda, sudah perlengkapan baik itu mungkin baliho, spanduk sudah ada yang dicetak. Ini tentunya kami melihat ini semangat kawan-kawan KPPS kita di TPS sudah semangat, rata-rata sudah sangat siap melaksanakan hari H. Iya, dengan viralnya KPPS itu mereka semakin semangat, betul, sepertinya. Alhamdulillah. Dan apakah kemungkinan KPPS ini akan bekerja lebih ekstra, Bu, di tahun ini ketimbang tahun yang lalu? Benar, kita tentu menyambut baik ya, sangat berbeda dengan 2019 terkait terutama honor. Ya, luar biasa kita tentunya menyambut baik ini kebijakan pemerintah pusat, tentunya diikuti juga kebijakan pemerintah kabupaten di mana kita berada tentunya. Honor ini naik drastis ya, karena memang sulit petugas kawan-kawan kami KPPS di TPS itu sulit pekerjaannya. Sekitar 1 bulan yang lalu kita melakukan simulasi di kejadian di TPS ini, proses pungut hitung di TPS kita simulasikan di tingkat kabupaten. Itu tidak mudah. Itu tidak mudah, dengan 1 surat suara saja kita menyelesaikannya cukup lama. Dengan pemilih yang hanya sekian cukup lama, apalagi yang memang 5 jenis surat suara,
kemudian dilakukan pencoblosan penghitungan di TPS itu memang pekerjaan kawan-kawan KPPS kita tuh sebagai ujung tombak terdepan demokrasi Indonesia ini luar biasa. Kemudian menyikapi supaya tidak jatuhnya korban lagi seperti 2019, KPU RI tentunya menyikapi hal tersebut dengan terutama menerbitkan regulasi bahwasanya yang menjadi penyelenggara pemilu di tingkat TPS itu maksimalnya umur 55 tahun. Dibatasi usianya. Usia. Karena kita tahu bahwa pekerjaan berat ya. Luar biasa. Kemudian juga tidak mempunyai penyakit bawaan atau komorbid. Dalam kemarin seleksinya ada itu ya? Ada dengan surat kesehatan sekaligus itu salah satu upaya untuk agar tidak lagi jatuh korban seperti 2019. Kemudian juga yang juga tidak kalah penting adalah tahapan penghitungan surat suara ini, perolehan suara di TPS itu sudah menjadi 2 hari. Jadi kami sudah saling berkoordinasi dengan Bawaslu sesuai regulasi itu. Kalau misalnya sampai di pukul 1 malam masih tersisa 2 jenis surat suara yang belum dihitung, itu insya Allah dilanjutkan besok pagi, 12 jam setelah hari H. Ya. Karena kita tidak mau jatuh korban lagi. Karena kalau dipaksakan pukul 1 belum selesai penghitungan, itu pasti pukul 4 pagi, pukul 5 pagi baru selesai menghitung itu. Itu batas akhir jam 1. Iya, itu yang regulasi baru di 2024 ini supaya yang tidak baik yang terjadi di 2019 tidak terulang lagi di 2024 ini. Masih tetap dengan pengamanan yang ekstra juga Bu ya, walaupun jam 1 kemudian ditunda sampai besok hari, tapi pengamanannya tetap ekstra gitu. Harus, ya. Tetap aman suaranya begitu ya. Oke, kemudian dari KPPS sendiri tenaganya sudah siap dan mereka muda-muda sepertinya Bu ya. Iya. Makanya banyak sekali yang berseliweran di FYP itu. Banyak sekali konten yang konten menyinggung soal KPPS ini ya. Saya menyambut baik hal-hal tersebut. Kita harus melihat segala sesuatunya dari sisi positifnya. Jadi kita transparan bahwa benar honornya segitu, walaupun memang hitungannya 1 hari ya, memang 1 hari, tapi supaya tidak terjadi mungkin penyelewengan di tingkat yang mana gitu. Betul. Akhirnya honor tidak sampai sebesar itu kepada KPPS kan gitu. Iya. Dan itu tapi untuk ketuanya, untuk anggotanya 1,1 juta. Oh, 1,1. Iya, betul. Untuk ketuanya 1,2 ya. 2 ya. Untuk Linmas 700.000. Lumayan saya sampaikan di sini sekalian. Karena kalau mereka dapat gaji segitu setiap hari 1 juta lebih, itu sampai sebenarnya ini bisa ya, bahkan ada yang bilang sampai kredit Pajero betul. Beli rumah gitu ya. Yang kejadian sebenarnya hanya kerjanya cuma ya. Baik. Ya, alhamdulillah itu support luar biasa dari kawan-kawan KPPS kita. Iya. Kita berharap semua hal-hal yang kita inginkan baik itu benar-benar terwujud gitu Bu ya. Karena dari segi persiapan kita juga sudah sangat matang sekali. Dan pelaksanaannya nanti tanggal 14 puncaknya Bu ya. Tetapi setelah 14 itu ada pra pencoblosan. Ini juga yang sangat krusial Bu ya. Sangat krusial. Khusus Kabupaten Bengkalis sendiri, mohon maaf berkaca di 2019 kita menjadi urut 3 paling lambat rekap secara nasional di Riau. Terutama Kabupaten Bengkalis sendiri. Jadi berharap ini tidak terulang lagi. Koordinasi sudah kami laksanakan di semua lini, di semua stakeholder. Insya Allah disupport Pak Kapolres dan jajaran, Pak Dandim dan jajaran. Sebagaimana saya sampaikan tadi, rekapitulasi di kecamatan berjalan lancar sehingga kita bisa menyelesaikan rekap di kabupaten sesuai tahapan. Amin, amin. Ya, demikian yang kita harapkan. Baik, Ibu, ini pesan ke pemilih kita. Silahkan, mungkin ada pesan khusus dari KPU Bengkalis agar jumlah pemilih, tapi sebelum itu jumlah pemilih Bu, di tahun kemarin apakah cukup tinggi atau cukup gimana? Tinggi, 79,20%. Jadi kalau kita melihat sebelum pelaksanaan pemilu mungkin berseliweran atau di media sosial banyak yang mungkin tidak perlu ikut pemilu, tak perlu ikut memilih, tapi pada pelaksanaannya alhamdulillah cukup banyak. Di pemilu kemarin hampir 80%, di pilkada kita juga cukup tinggi walaupun dalam keadaan COVID kemarin di 2020 cukup tinggi, 83%. Dan mudah-mudahan terus berharap di pemilu 2024 ini semakin naik lagi. Amin. Sehingga siapapun pemimpin terpilih itu benar-benar memperoleh legitimasi dari masyarakat. Ya, amin. Mudah-mudahan demikian Bu ya. Pesan terakhir ke pemilih kita terutama pemilih pemula nih Bu.
Baik, masyarakat Kabupaten Bengkalis, saya berharap sebagai Ketua KPU Kabupaten Bengkalis tentunya berharap masyarakat Kabupaten Bengkalis jangan golput, datang ke TPS setempat dimanapun Bapak Ibu berada, tentunya sesuai dengan alamat KTP, sesuai dengan DPT maupun DPTB yang sudah diurus, kemudian juga jangan lupa melakukan pemilihan coblos sesuai pilihan, supaya pemimpin yang didapat memperoleh legitimasi secara hukum, memperoleh pengakuan secara hukum bahwa masyarakat betul-betul memilih, yang terpilih betul-betul terpilih begitu. Amin ya rabbal alamin ya. Terima kasih Bu Elmiawati Safarina, Ketua KPU Bengkalis yang terus semangat hingga saat ini. Kami doakan Ibu selalu sehat, Bu. Amin, insyaallah. Karena ini cukup ekstra kerjanya ya, kesana kesini begitu ya. Ini membutuhkan tenaga yang cukup banyak tentunya, dan kesehatan senantiasa menyertai Bu Elsa dan juga rekan-rekan di KPU. Edisi kali ini mudah-mudahan memberikan informasi penting untuk Anda semua. Jangan lupa 14 Februari coblos ya, coblos sesuai dengan hati masing-masing, karena kita punya pilihan masing-masing, pilihannya banyak, silakan ditentukan masing-masing, tidak ada paksaan. KPU sendiri menjelaskan bahwa masyarakat yang memilih dengan hati nurani akan menciptakan pemimpin terbaik untuk bangsa ini. Saya Baim dan Bu Elsa pamit, serta kru yang bertugas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.